suaranya nggak? Ada. Oke, jadi malam ini kita ngebahas untuk making personal project ya. Jadi minggu lalu itu kan ada ide dari Mas siapa ya kemarin lupa. Dia ngasih ide atau ngasih saran sih buat grup ini biar lebih aktif lagi dan biar ada goalsnya gitu ya. Jadi nggak sekedar belajar aja. Jadi kita punya goals, misalkan kalau kata orang itu sih biar ada goalsnya itu misalkan bikin suatu project atau ya untuk portofolio apa segala macem. Nah dari situ saya kepikiran jadi ya mau ngajarin untuk bikin personal project gitu. Nah yang nantinya personal project ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya nih gitu. Jadi biar kalau sebelumnya kan kita udah belajar lumayan banyak ya tentang prakteknya. Dari awal kita praktek terus. Nah untuk sekarang pertemuan kelima ini kita coba kayak bikin PR gitulah, kayak bikin PR, nanti kita coba kasih feedback bareng-bareng yang tujuannya nanti kita upload di bisa di Dribbble, bisa di Uplabs atau di marketplace lainnya kayak gitu. Oke, sebentar. Jadi malam ini intinya sih seperti itu. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah di slide pertama ini saya ngejelasin tentang preparationnya. Jadi sebelum kita mulai bikin untuk personal project, jadi alangkah lebih baiknya kita nge-prepare dulu lah semuanya. Jadi nggak asal bikin tuh si personal projectnya, karena si personal project ini nantinya kan akan kita pakai untuk akan kita upload gitu ya ke marketplace yang ya kalau syukur-syukur dapat klien dari situ atau enggak ya sebagai portofolio gitu. Jadi sebisa mungkin kita prepare dengan baik biar hasilnya juga bagus kayak gitu. Jadi yang pertama itu preparationnya itu what kind of tools you use for this project. Jadi kita tentuin dulu nih mau bikin project ini pakai tools apa gitu. Cuman karena di sini kita pakainya belajarnya Figma, ya diusahakan pakainya Figma aja kayak gitu. Cuman kalau di luar itu mau bikin pakai tools lain ya nggak apa-apa, nggak salah juga kayak gitu. Jadi kita tentuin dulu nih toolsnya. Kalau udah tahu toolsnya kayak apa, mau pakai apa, baru kita next. Nah yang kedua itu follow the market design trends. Di sini yang saya maksud itu lebih ke ketika kita mau membuat personal project ya, coba lihat trennya dulu di market yang ada. Misalkan kita main ke Dribbble ya, terus kita lihat ilustrasi-ilustrasi yang lagi trending di sana, coba kita perhatiin apakah stylenya seperti apa, terus warna-warna yang mereka pakai itu seperti apa kayak gitu. Nah coba diperhatiin tren-tren seperti itu kayak gitu. Jadi lebih baik di prepare dulu tuh, kita nyari referensi kayak gitu. Nah yang kedua ini yaitu search for references and create mood board. Nah sebelum kita bikin ya lebih baik kita nyari dulu nih referensi gitu. Jadi sebelum bikin kita prepare-nya itu ya dengan bikin referensi, nyari referensi, habis itu kita bikin mood board-nya. Kalau saya sendiri sih bikin mood board itu biasanya naruhnya di Pinterest. Jadi biar langsung tuh, misalkan mau nyari-nyari apa, mood boardnya saya bikin di Pinterest. Cuman kalau mau bikin sendiri, misalkan mau taruh di Figma, misalkan punya referensi gambar dari source mana aja terus mau di copy ke Figma ya terserah, itu boleh juga gitu. Yang penting kita bikin tuh mood boardnya seperti itu. Selanjutnya set the time to start and the deadline. Nah ini nih kebanyakan orang mau bikin personal project atau portofolio tapi seringnya ditunda terus, dan sampai akhirnya dia ya nggak jadi bikin, sampai akhirnya mereka ya males-malesan. Nah untuk ngeset itu kita prepare-nya kita set dulu nih time untuk startnya kapan sama deadline-nya kapan. Jadi ibaratnya kita disiplin sama diri sendiri dulu nih.
Karena hal kayak gini kan susah nih sebenarnya kalau untuk nyari waktunya atau nyari moodnya itu sebenarnya agak-agak susah. Cuman yang lebih baik kita set dulu di awal untuk kita mau mulai kapan dan deadline-nya itu kapan. Tapi jangan terlalu jangan terlalu menggebu-gebu juga, maksudnya kayak misalkan startnya hari ini mau selesainya hari ini, ya terserah sih, kalau memang bisa ya nggak apa-apa, cuman sebisa mungkin yang cari waktu yang ideal aja kayak gitu. Oke, jadi di preparation itu yang saya jelasin tadi poinnya itu aja sih ya. Yang pertama, what kind of tools you use for this project. Terus yang ini, follow the market, design trends. Yang ketiga, search for references and create mood board. Dan yang terakhir tadi, set the time to start and the deadline kayak gitu. Oke, lanjut ke ini how to do it. Di sini saya coba bikin formatnya. Jadi formatnya itu seenggaknya bisa ngebantu kita buat bikin si project ini jadi lebih ada timelinenya gitu. Jadi di sini bisa ditulis ya, misalkan title of your project gitu. Di bawahnya nanti bisa ditulis start date-nya kapan, terus deadline-nya kapan. Di sini ada temanya, design references, dan ke bawahnya gitu. Nah, contohnya tuh nanti seperti inilah. Sebentar. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini kalau udah diisi. Jadi misalkan di sini saya bikin ilustrasi pertama saya. Jadi illustration hashtag 1 gitu. Itu ilustrasi pertama saya yang untuk buat dibikin personal project. Nah, start date-nya misalkan saya tulis 25 Maret 2021, deadline-nya 26 Maret 2021, terus temanya saya milih untuk coba bikin meeting illustration for website atau apps ya. Kayak gitu. Nah, desain references-nya nanti bisa taruh di sini linknya. Misalkan kalian punya referensinya itu di Pinterest atau dari manapun, terus yang mau ditaruh linknya kan bisa nih di Figma gitu. Nanti tinggal diklik, nanti dia bakal nge-direct ke website tersebut. Nah, selanjutnya itu style. Kita harus nentuin juga nih stylenya dari awal. Kita mau bikin style yang seperti apa kayak gitu. Nah, kalau di sini saya bikinnya misalkan 2 dimensi digital painting kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada timeline. Di timeline ini saya bikin 2 step, yang karena di sini saya start date-nya 25, jadi ada waktu sehari kan sampai 26. Jadi start date-nya itu di 25 saya sketching sama coloring gitu. Dan yang terakhir di tanggal 26-nya saya itu finishing. Jadi seperti itu. Nah, di situ gunanya biar saya itu nggak terlalu buru-buru ngerjainnya. Karena di hari pertama misalkan tanggal 25 Maret biasanya kita masih bingung sama referensi yang udah ada gitu. Masih misalkan udah punya referensi, udah punya mood board, cuman tetap kan namanya kita banyak pilihan, pasti makin bingung tuh mau bikin kayak apa, stylenya kayak gimana. Jadi di hari pertama kita mau bikin personal project biasanya sih masih agak ngawang tuh. Jadi banyak waktunya itu kemakan banyak di situ. Makanya nggak bisa untuk sehari tuh agak susah sebenarnya. Kecuali mau desainnya mau bikin asal-asalan, asal segel untuk posting doang ya terserah sih. Kalau ini kan lebih ke untuk personal project yang dimana nanti kita mau upload ke marketplace desain sama mau dijadiin portofolio gitu. Makanya di sini saya bikin di hari pertama itu ya sketching sama coloring, karena di sini referensinya udah jelas. Jadi di hari itu saya langsung mulai aja gitu untuk sketching sama coloringnya. Dan yang kedua itu langsung finishing di hari berikutnya, di deadline-nya itu saya finishing kayak gitu. Nah, ini contohnya lagi. Nah, ini outputnya nih yang saya bikin. Kalau yang tadi dilihat kan di sini meeting illustration for website or apps. Nah, di sini saya kasih judul nih. Di sini board meeting atau stand up meeting illustration. Nah, outputnya ini gitu. Outputnya si ilustrasi ini ya. Terus di atasnya itu saya kasih judul, dan di sebelah kiri sini saya kasih icon Figma. Nah, untuk cover seperti ini sebenarnya bebas, tergantung kalian aja mau ngedesainnya kayak gimana. Cuman kalau saya di sini ngasih covernya itu langsung ke inti desainnya ya. Jadi saya ngebuatnya ini kan. Terus di atasnya saya kasih judul. Jadi biar jelas. Nah, nanti selanjutnya bisa kayak gini. Nah, di sini kalian bisa jelasin tuh, misalkan description-nya apa. Di sini belum saya tulis sih kayak gitu. Ini contoh yang saya buat kemarin-kemarin. Jadi misalkan di sini deskripsinya apa nih? Misalkan deskripsi itu
uh, kenapa kalian buat ilustrasi ini kayak gitu. Terus bisa aja dikasih kendala, misalkan saat membuat ini saya agak gini 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 segala macem, tapi project ini bla 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 segala macem. Pokoknya yang ditulis itu tentang deskripsi si project ini kayak gitu. Nah, di bawahnya itu bisa ditulis lagi temanya apa, terus stylenya sama toolsnya apa. Nah gitu. Nah, yang penting juga ini nih, untuk color use juga bisa kalian taruh di uh, page ini. Jadi color-color yang kalian pakai di dalam project kalian bisa kalian taruh di sini gitu. Yang terakhir itu ada linknya. Jadi misalkan kalian naruh ini di Figma atau naruh ini di Google Drive atau di mana segala macam, bisa ditaruh linknya di page ini kayak gitu. Nah, itu jadi contohnya lah untuk personal project kita nanti nih. Jadi mungkin malam ini nggak ngobrol banyak, cuman ngasih tahu ini doang ya. Cuman kalau ada yang mau bertanya nanti ada sesinya, tenang aja. Jadi intinya dari malam ini yaitu yang tadi saya bilang di awal, kita bakal bikin personal project masing-masing yang nantinya bisa kita lihat progresnya juga masing-masing, dan tujuannya itu untuk dijadiin portofolio sama dijadiin untuk diupload ke marketplace gitu. Tapi jangan berharap besar kalau misalkan dari bikin project personal ini terus bisa dapat klien atau bisa kejual kayak gitu. Jadi di sini kita latihan dulu nih bikin personal project yang rapih tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau udah punya frame seperti ini kan lebih rapih kalau untuk dijadiin portofolio kan. Misalkan kalian mau merge dengan portofolio kalian yang lain, jadi bisa lebih rapih nih. Jadi masing-masing portofolio project kalian itu ada deskripsinya apa segala macam gitu. Nggak cuman asal gambar sama judul doang kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Mau tanya untuk kan pertemuan berikutnya tuh ada PR. Jadi PR-nya tuh ditentuin temanya sendiri atau gimana? Atau Mas yang tentuin? Misalnya contoh minggu depan PR-nya tuh buat knitting illustration. Kayak gitu atau gimana? Nah, oh iya, itu lupa dijelasin sih. Sebenarnya bebas ya untuk tema mau style itu terserah, se ininya kalian aja, seenaknya kalian aja gitu. Karena kan di 4 pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas semua tuh, mulai dari bikin outline illustration sampai digital painting gitu. Itu kan udah udah saya ajarin ya, walaupun memang belum dalam banget, seenggaknya udah ada gambaran kan. Udah 4 kali pertemuan gitu. Jadi untuk tema sama stylenya pun bebas sih kayak gitu. Yang penting poin-poinnya sih itu, poin-poin pentingnya kayak tadi misalkan harus ada, ya itulah, harus ada temanya, harus ada stylenya, harus lengkap gitu. Yang dijelasin di awal tadi, preparationnya juga harus dijalanin tuh. Misalkan kita harus tahu tools apa yang mau kita pakai, ya udah pasti Figma sih. Terus follow the market design trend itu juga harus. Jadi misalkan kalian udah bikin, misalkan kalian mau bikin, sebisa mungkin coba lihat trennya dulu gitu. Ilustrasi yang mau kalian buat tuh trennya seperti apa sekarang kayak gitu. Jadi biar nggak ketinggalan gitu, biar lebih menarik lagi. Itu aja. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ya 2 minggu lagi dari sekarang, ini kan masih ada waktu 2 minggu berarti ya. Nah itu kan udah mulai bisa dikejar tuh dalam waktu 2 minggu ini. Sebenarnya lama tuh ya 2 minggu untuk bikin satu project ilustrasi mah. Jadi harusnya 2 minggu dari sini, nanti pas pertemuan selanjutnya sih udah selesai harusnya. Nah nanti di situ bisa tuh saya cek satu-satu gimana yang kalian buat. Dari situ saya kasih feedback. Terus kalau misalkan udah siap untuk diupload, ya silahkan diupload. Cuman kalau belum siap, mending direvisi dulu selagi saya ngasih feedback kayak gitu. Jadi kalau minggu depan, ini sih sebenarnya buat interaksi antar kita aja sih. Jadi biar nggak bosan belajar terus tapi nggak ada tujuannya kayak gitu. Kalau ini kan jadi ada tujuannya nih, kita bikin bareng-bareng
bikin sama-sama, nanti kita upload bareng juga, jadi ada hasilnya gitu, bisa dijadiin portofolio juga. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti Mas nanti itu kita buat dulu tapi jangan dulu diupload gitu. Iya, gitu Mas. Jadi ya kalau mau di-upload duluan sih nggak apa-apa misalkan itu. Cuman eh, tujuan di sini kan saya mau ngasih feedback gitu. Ngasih feedback yang benernya gimana, yang bagusnya gimana. Dari sisi desain maupun dari dokumentasinya kayak gitu. Cuman ya kalau mau Baik. di-upload duluan sih ya nggak masalah gitu. Soalnya tujuan lain dari sini juga nanti kan ada hasil-hasil dari teman-teman nih, hasil-hasil karyanya yang udah jadi. Nah, itu ntar bakal diupload juga kan di Instagram kita tuh di Figma Illustration. Nah, itu buat konten kita bareng-bareng lah kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mas mau tanya, Iya. untuk yang dribble tuh harus ada referensi mas, apa sih, kalau ngasih giftnya tuh? Gimana Mas? Kalau dribble? Iya, harus ada, bisa semua portofolionya masuk ke sana atau gimana? Kalau mau main di dribble maksudnya? Iya. Ya, sebenarnya gini ya, idealnya yang tadi saya bilang misalkan kita mau main di dribble terus kita tujuannya mau dapetin klien sih ya, kalau secara idealnya kita harus ngikutin tren yang ada di dribble gitu, biar dilihat sama klien atau dilihat sama orang lain, dikasih likes kan bisa jadi trending tuh segala macam. Karena jadi ada contohnya tuh gini, bentar saya ganti share screen-nya dulu ya. Oh iya, ini yang mau invitation dribble, saya ada dua nih. Jadi yang mau Nah, invitation tuh gunanya buat apa sih mas? oh, invitation itu ini loh, buat kalau kalian baru bikin akun ya di dribble. Nah, itu biasanya yang watch kalian itu sedikit. Karena ketika kalian ngupload karya nggak nggak di explore, nggak dikasih ke publik sama si dribblenya gitu. Oh, jadi masih masih dalam private gitu mas? Ya kayak gitu. Ada yang ngelihat, cuman biasanya yang nge-searching doang, nge-searching langsung namanya, misalkan kayak saya nih Aulia Rianto, ditulis, harus ditulis di sininya kayak gitu, nggak akan muncul di explore kayak gitu gitulah. Nah, gunanya si apa, invitation itu biar Invitation. kalian jadi go public gitulah, seperti itu. Jadi biasanya sih kalau yang belum pakai invitation, view-nya itu pasti di bawah 10 sih, kayak rata-rata tuh view dari orangnya, dari si dribblenya. Nah, kalau dilihat di sini kan yang saya punya ini yang paling tinggi tuh yang ini ya. Ini view-nya itu mana tuh? Ini dia 1900. Nah, itu karena udah go public gitu. Jadi udah orang mau nyarinya apa, di search di dribble pasti akan nongol gitu sesuai tag dari si desain ini kayak gitu. Jadi yang mau main di dribble sebisa mungkin dapat invitationnya juga sih. Nah, ini saya ada dua nih. Kalau yang belum punya bisa chat aja ke WA atau di Telegram boleh. Mas, tapi kalau misalnya udah punya akun terus baru untuk invitation itu nggak ngaruh ya? Apa Oh, gimana? ngaruh. Iya, nggak apa-apa Mas. Biasanya kayak gitu kok. Misalkan orang belum punya invitationnya tapi udah bikin duluan, tetap bisa Oh, oke. kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ini ngasih tips juga sini. Kalau saya kan dari kemarin nyoba market baru ya di Uplabs ya.
Uplabs itu kalau yang belum tahu gabungannya si Dribble sama Freepik kalau nggak salah. Nah ini market desain baru lah gitu. Nah ini saya baru nyoba ngupload berapa ya, baru nyoba ngupload 4 gitu. Nah ini saya di Figma-nya itu bikin draft sendiri nih untuk dipisahin dari draft-draft yang lain kayak gitu. Jadi di draft Uplabs ini, nah isinya itu project-project yang akan saya taruh di Uplabs gitu. Jadi kalau bisa dibikin draftnya sendiri biar nggak berantakan sih. Satu draft kan bisa dibikin banyak tuh patch ininya. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau udah cukup penjelasannya? Ada berapa orang sini? Di sini ada yang ikut yang UI UX juga? Iya, saya ikut Mas. Ada saya Mas. Wih, rame. Saya juga. Oke. Nah, kebetulan. Jadi minggu depan ya kita ada kelas lagi tuh yang UI UX. Kemarin kan iya minggu lalu ya berarti. Minggu lalu ada, berarti ya minggu depan nih kita ketemu lagi yang UI UX. Nah, kemarin di grup udah sempat disinggung kalau nanti saya bakal dibantu sama teman saya itu Valina. Nanti dia ngebawain materi poin 6 sampai 10 gitu. Jadi kalau yang sebelumnya ketinggalan tuh poin 1 sampai 5 bisa nonton dulu di YouTube biar lebih paham gitu. Nah, jadi sekarang mungkin perkenalan dulu kali untuk Valinanya biar nggak kaget teman-teman di sini nanti kok beda orangnya gitu. Val? Iya Mas, Ya silahkan lah perkenalan. perkenalan ya. Ya. Hai semuanya, kenalin aku Valin. Nanti bakalan bantuin Mas Eri buat nyampein materi UI UX gitu. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal. Kenal Mbak. Sedang kenal. Jadi sebenarnya Salam kenal. tujuannya ini kan banyaknya cowok ya, jadi biar nggak bosan aja. Biar semangat. Nah itu enggak Terima kasih Mas Eri. saya juga kan selama ini keteteran ya, maksudnya seminggu ini ilustrasi, terus minggu depannya UI UX, terus minggu depannya lagi ilustrasi, dan itu saya benar-benar sendiri kan nyiapin materi, nyiapin mulai dari materinya sampai contoh-contohnya sampai saya ngomong juga gitu. Nah akhirnya ya ketemu sama si Valin ini dan dia mau untuk ngebantu untuk kelas yang UI UX gitu, karena Valin ini tertarik juga dengan UI UX gitu. Karena yang UI UX kan sebenarnya lebih ribet ya, lebih banyak teori dan lebih banyak prakteknya juga sih. Jadi seperti itu. Oke, jadi udah pada kenal ya. Jadi minggu depan yang bawa materi dari Valin, cuman tetap ada saya juga kayak gitu. Jadi mungkin untuk discuss nanti bisa bertanya ke saya atau ke Valin kayak gitu. Oke, jadi malam ini masih ada yang mau ditanyain nggak untuk personal project ini? Mas, mau nanya boleh Mas? Silakan. Ini kan saya pernah chat personal ke Mas Eri nih. Kalau Figma-nya nggak support gitu. Ada alternatif lain nggak selain Figma Mas? Figma-nya tuh nggak support kenapa waktu itu? 32 bit Mas. Oh, ini 86. masalah sistem ya? Iya, itu. Sebentar, aduh. Kalau itu saya bingung juga sih. Iya, ya barangkali ada rekomendasi dari Masnya itu software yang selain dari Figma, ntar saya coba juga gitu. Oh, cuman ya ada saya tahu sih ada beberapa, cuman ya saya nggak tahu cara makainya. Jadi misalkan nanti Masnya pakai itu, ya saya nggak bisa ngasih masukan atau nggak bisa ngajarin kayak gitu. Iya. Karena Gak apa-apa sih Mas. Nanti deh saya chat Mas. Boleh. Saya kasih Makasih tahu. Mas. Ya sama-sama. Jadi nanti saya explore sendiri aja gitu untuk Oh, softwarenya, iya. tapi seenggaknya rekomendasi gitu. Iya boleh. Nanti di chat duluan aja ke saya biar tahu.
Oke Mas. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Yuk yang lain. Mas Angga, nggak salah, di browser juga bisa dibuka di Chrome, jadi nggak usah pakai software Figma-nya, nggak usah. Bisa dibuka di Chrome juga bisa, di edit-edit di Chrome juga bisa, jadi nggak usah pakai software ya. Nggak usah versi desktopnya maksudnya. Iya, itu udah saya kirim personal juga ke Mas Erik. Iya, kita bisa juga. Iya, ada kendala juga di browsernya gitu ya. Jadi emang dari sistemnya, iya dari alatnya, perangkatnya emang nggak support, udah harus 64 bit. Ya, gitu. Itu Mas kendalanya. Saya kasih deh ya. Kemarin sih sempet tahu ada satu dia cloud base juga, jadi kayak Figma gitu, jadi bisa lewat website. Cuman lupa namanya apa, nanti saya cari dulu deh. Itu kan online ya Mas ya, kalau misalkan ada yang offline-nya juga nggak apa-apa direkomendasiin, biar saya nge-explore gitu. Jadi walaupun saya nggak bisa nyoba ke Figma, tapi seenggaknya bisa ngasihin karya juga. Ya, gitu. siap. Nanti dibantu Mas, tenang aja. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Yuk, yang lain ada lagi yang mau bertanya tentang personal project ini? Jadi personal project ini ibaratnya PR lah. Kalau 2 minggu depan nggak ada yang ngerjain, kayaknya skip dulu tuh. Nggak bakal ada sharing session dulu. Karena kemarin kan udah diajarin tuh banyak 4 pertemuan, jadi harus ada hasilnya lah kayak gitu. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya lagi ya. Atau ada yang mau ditanyain ke Valin? Nggak ada juga. Valin, ada yang mau ditambahin nggak? Enggak Mas. Nggak, oke. Sip. Oke, jadi mungkin malam ini ngasih tahu itu aja ya, materi untuk making personal project. Nanti kalau selama ngerjain mau discuss atau ada yang mau ditanyain, chat langsung aja ke saya. Nanti insya Allah saya bantu atau dibalas kayak gitu. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi, jadi saya tutup sharing session malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga dikerjain ya. Siap Mas. Oke. Siap. Thank you semuanya. Thank you ya Val. Iya Mas, sama-sama. Makasih.